Keutamaan malam nisfu Sa'ban yang jatuh pada 8 April 2020. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU mengumumkan nisfu Sa'ban 1441 Hijriah jatuh pada Rabu malam, yaitu pada tanggal 8 April 2020. Sebagai informasi, nisfu Sa'ban adalah hari ke-15 bulan Sa'ban, bulan ke-8 dalam penanggalan Hijriah. Sementara bulan Sa'ban jatuh pada tanggal 26 Maret 2020 lalu. Menurut pandangan ulama, nisfu Sa'ban adalah waktu istimewa untuk memohon ampun. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memaafkan semua dosa. Menurut Ustadz Abdul Somad, dosa yang diampuni diberikan kepada orang yang di malam itu bersujud dan bertobat mohon ampun, kecuali musyrik atau mempersekutukan Allah, dan orang yang bertengkar tapi tidak berdamai sampai malam nisfu Sa'ban tiba. Untuk mendapatkan ampunan di waktu nisfu Sa'ban yang istimewa, umat Islam dianjurkan memperbanyak amalan, di antaranya memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, puasa sunnah atau sholat sunnah. Salah satu amalan yang sering disampaikan ulama adalah membaca surat Yasin sebanyak 3 kali, diiringi doa meminta keselamatan dan keberkahan. Melansir Tribun News berjudul Rangkaian Ibadah Malam Nisfu Sa'ban, baca Yasin 3 kali setelah maghrib, apa hukum dan keutamaannya? Menurut artikel dari NU Online, adapun aktivitas masyarakat di malam nisfu Sa'ban yang membaca surat Yasin 3 kali, yang kemudian juga diiringi dengan permintaan berupa keberkahan pada umur, harta, dan hajat-hajat lainnya, tidak perlu dipersoalkan karena memang tidak ada masalah secara syar'i di situ. Yang dibaca adalah salah satu surat di Al-Quran. Pihak yang diminta juga tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga meminta yang baik-baik untuk keselamatan dunia dan akhirat, baik pribadi maupun kepentingan umum. Hal ini dijelaskan dengan detail oleh Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki berikut ini. Tapi tak ada larangan bagi seseorang mengiringi amal solehnya dengan permintaan dan permohonan hajat agama dan dunia, jiwa dan raga, lahir dan batin. Siapa saja yang membaca surat Yasin atau surat lainnya dengan ikhlas lillahi ta'ala sambil memohon keberkahan pada usia, harta, dan kesehatan, maka hal itu tak masalah. Artinya, orang ini telah menempuh jalan yang baik, dengan catatan ia tidak meyakini bahwa amal solehnya itu disyariatkan secara khusus untuk hajat tersebut. Silahkan membaca surat Yasin 3 kali, 30 kali, 100 kali, atau menghatamkan 30 juz Al-Quran secara ikhlas lillahi ta'ala diiringi dengan permohonan atas segala hajat, doa agar harapan terwujud, permintaan agar dibukakan dari kebimbangan, pengharapan agar dibebaskan dari kesulitan, permohonan kesembuhan dari penyakit, permintaan kepada Allah agar utang terbayar. Lalu, di mana masalahnya? Allah senang terhadap hambanya yang bermunajat kepadanya. Pemenuhan hajat, apapun termasuk hajat atas garam pelengkap makanan atau masakan, dan hajat atas tali sandal yang rusak. Lihat Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, Mazafi Sa'ban, cetakan pertama 1424 Hijriah, halaman 119. Sayyid Muhammad bin Alwi menyatakan secara jelas bahwa permohonan, munajat, dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menafikan keikhlasan amal tertentu. Artinya, para hamba Allah boleh saja berdoa agar Allah memenuhi segala hajatnya tanpa harus khawatir akan amalnya. Ini yang disebut dalam istilah agama dengan sebutan tawasul atau wasilah. Salah satu dalil atas tawasul adalah cerita Rasulullah SAW dalam hadis sahih terkait 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Pintu gua tertutup oleh batu besar. Di tengah keputusasaan, masing-masing dari mereka kemudian memohon kepada Allah sambil menyebut amal soleh terikhlas yang pernah mereka lakukan.
Berkat tawasul dengan amal soleh itu, sedikit demi sedikit batu besar yang menutup mulut gua itu bergeser. Tawasul jenis ini dijelaskan dengan detail dan rinci oleh Syekh Ibnu Taimiyah secara khusus dalam kitabnya, terutama pada artikel berjudul Qaidah Jalilah fil Tawasul wal Wasilah. Sayyid Muhammad bin Alwi 1424 Hijriah 120. Sebagaimana kita tahu bahwa istilah wasilah ini dipakai dalam Al-Quran dan surat Al-Ma'idah ayat 35. Berikut ini kami kutip istilah tersebut beserta tafsirnya, yang artinya, wahai orang-orang beriman, takwalah kepada Allah, takutlah akan siksanya. Caranya, taati perintahnya, untuk sampai kepadanya, carilah atau kejarlah sebuah wasilah berupa amal ketaatan yang dapat mendekatkan kalian kepadanya. Lihat Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuti, Tafsirul Jalalain, period Darul Fikri tanpa tahun. Itulah penjelasan tentang hukum membaca surat Yasin pada malam nisfu Sa'ban, namun juga dihajarkan untuk sesuatu. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mari kita berbanyak amal untuk menyambut bulan Ramadan yang sebentar lagi akan tiba, terutama pada malam nisfu Sa'ban pada tanggal 8 April 2020 yang jatuh pada hari Rabu ini. Terima kasih, jangan lupa dukung kami dengan subscribe, like, comment, and share video ini ya kawan. Bye.